wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Nomi? Untuk pelajaran tematik hari ini kita akan membahas mengenai tentang kata baku. Bahasa yang kita pakai ada yang kita gunakan untuk percakapan sehari-hari ataupun berkomunikasi. Kata baku biasanya digunakan untuk kegiatan resmi seperti penulisan laporan, penulisan undangan resmi, penulisan pengumuman sekolah, pembuatan karya ilmiah, skripsi, serta kegiatan rapat sekolah dan lain-lain. Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku, kata yang dipakai tidak sesuai dengan aturan ejaan KBBI. Biasanya kata tersebut dipengaruhi oleh bahasa daerah. Misal pada masyarakat Betawi dalam menyebutkan aktif dan aktif dalam percakapan sehari-hari sering menggunakan kata tidak baku, yaitu aktif. Contoh penggunaan kata tidak bakunya aktif. Benar tuh anak. Aktif adalah kata tidak baku, sedangkan kata bakunya adalah aktif. Dan benar adalah kata tidak baku, kata bakunya adalah benar. Contoh kata baku dan tidak baku. Kemudian untuk pelajaran IPS kita akan membahas mengenai tentang kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Kemudian ada juga kegiatan impor. Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pembayaran valuta asing. Sedangkan pelaku impor disebut dengan importir. Lalu apa ya manfaat kegiatan ekspor dan impor? Manfaat kegiatan ekspor dan impor diantaranya adalah 1. Kemajuan tiap negara tercukupi. 2. Memperluas lapangan kerja. 3. Memperoleh keuntungan. 4. Mendorong kemajuan iptek. 5. Meningkatkan hubungan antar negara. Nah, sedangkan untuk pelajaran IPA hari ini kita akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri listrik atau rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Seri merupakan rangkaian listrik yang hanya memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Sedangkan yang paralel, rangkaian listrik yang memiliki aliran listrik lebih dari satu aliran edaran atau bercabang. Nah, berikut adalah gambar contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan listrik. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangannya setiap rangkaian. Rangkaian seri hanya memiliki satu aliran listrik saja. Kemudian membutuhkan sedikit komponen listrik. Dan yang ketiga, hanya lampu yang dihasilkan lebih redup. Maksudnya cahayanya lebih redup karena jumlah lampu yang digunakan berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Jika salah satu alat listrik dilepas dari rangkaian yang
membuat kabel terpisah, maka alat listrik lainnya akan padam. Sedangkan ciri khas rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran listrik, membutuhkan banyak komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih besar daripada rangkaian seri. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang karena jumlah lampu yang digunakan tidak berpengaruh pada cahaya yang dihasilkan. Demikian penjelasan Umi tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran pertama, dan Umi akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.